Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Yudi Generasi Penerus. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu mengikuti seleksi CPNS 2018. Waktu itu saya SKD-nya peringkat 3 dan alhamdulillah di SKB-nya peringkat 1. Nah, ini tipsnya apa saja akan saya share pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, simak videonya sampai selesai teman-teman ya. Ini dia tips-tipsnya. Oke, waktu itu saya ikut CPNS Formasi 2018 teman-teman. Itu usia saya udah limit nih teman-teman. Usia saya udah limit, yaitu 34 tahun. 34 tahun tepatnya waktu pengumuman lolos itu 34 tahun 11 bulan, karena pengumuman itu bulan Desember ya, saya ulang tahunnya itu Januari, jadi udah 34 tahun 11 bulan, tinggal 1 bulan lagi udah 35 tahun. Jadi kalau waktu itu nggak lolos, saya tahun depannya nggak akan bisa ngikuti teman-teman. Nah waktu itu yang di SKD ya, pendaftaran itu di formasinya 1 orang teman-teman, 1 orang. Peminatnya yang mendaftar itu adalah 108. Terus yang gugur di administrasi itu ada 9 orang. Terus jadi yang ngikuti SKD totalnya ada 99 orang. Itu nggak akan saya lupa insya Allah nih. Jumlah 99-nya ada angka cantik ini. Jadi yang ikut SKD itu 99 orang teman-teman waktu itu. Terus yang lolos passion grade ya, kalau teman-teman udah ikut yang 2018 tentu masih ingat 2018 adalah passion grade yang tertinggi ya. Passion grade-nya cukup paling tinggi waktu itu. Jadi alhamdulillah saya lulus passion grade dan masih masuk rankingan. Saya itu waktu itu peringkat 3 teman-teman ya. Saya itu peringkat 3 dengan nilai saya itu 343 waktu itu. Kalau peringkat 2-nya 348, selisih 5 poin. Terus peringkat 1-nya 352. Jadi selisih 9 poin. Ke peringkat 1. Nah, terus setelah tahu hasilnya seperti itu, berarti bisa maju ke SKB nih. Nah, seperti itu. Terus tipsnya apa nih? Biar bisa lolos SKB, maksudnya peringkat 1 ya. Biar lolos CPNS seperti itu. Nah, ini. Yang pertama itu husnudzon kepada Allah, teman-teman. Husnudzon itu berprasangka baik kepada Allah, teman-teman. Karena itu emang seperti itu dalam artian konsepnya ya, bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, makanya kita harus bersangka yang baik saja. Jadi sesuai prasangka hambanya, kita berprasangka yang baik saja. Semoga. Jadi waktu itu saya peringkat 3 SKD ya, saya berprasangka baik, ya Allah, saya tahun ini ikut kesempatan yang terakhir. Usia saya udah 34 tahun. Kalau saya nggak lolos berarti nggak akan bisa ikut tahun depan lagi. Nah, engkau masih beri kesempatan peringkat SKD yang nomor 3. Engkau masih beri kesempatan untuk bisa lanjut ke SKB. Semoga ini menjadi jalan ikhtiar rezeki saya, ya Allah. Seperti itu. Itu yang pertama ya, husnudzon kepada Allah. Jangan terus lemas gitu. Nah, kalau lemas kita udah kalah duluan nih secara mentalnya. Jadi kita husnudzon dulu, semoga rezeki kita semangat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mintalah doa kepada orang terdekat dengan kita. Orang terdekat dengan kita yang utama adalah orang tua ya. Orang tua, ibu, bapak, terus misalkan udah nikah bisa ke istrinya atau ke suaminya. Nah, terus yang ketiga teman-teman, yang ketiga adalah belajar maksimal untuk persiapan SKB seleksi kompetensi bidang. Jadi benar-benar mengukur kemampuan bidang kita nih ya. Apalagi waktu itu saya udah usianya 34 tahun teman-teman. Saya kerja itu di swasta ya. Di swasta saya di farmasi, di marketing obat, yang notabene tidak ada korelasi, bisa dikatakan tidak ada korelasi sama sekali dengan dunia yang formasi yang saya lamar waktu itu ya. Formasi pengawas perikanan. Saya kan dari background S1 perikanan nih teman-teman. Waktu saya kerjanya nggak korelasi dengan perikanan. Jadi selama 10 tahun saya hampir bisa dikatakan tidak mengenal atau belajar lagi refresh tentang dunia perikanan. Nah, jadi 10 tahun nih. Nah, jadi saya harus benar-benar berjibaku nih.
itu kan berjibaku supaya refresh lagi nih. Kalau siapa lagi saya lihat dengan pesaingnya itu adalah muda-muda teman-teman, selisihnya mungkin baru sekitar fresh graduate 1 atau 2 tahun lulus ya. Jadi selisih range usia teman saya itu sekitar 8 sampai 9 tahun. Nah, jadi secara ini ya, fresh ilmunya kalah saya. Makanya saya harus berjuang keras belajar SKB-nya. Nah, makanya terus tipsnya nih, kita harus biar lolos SKB ini teman-teman secara umum ya. Teman-teman memposisikan kita, memantaskan kata-kata ini ya, memantaskan diri kita lolos di SKB. Itu kita harus memposisikan kita seolah-olah menduduki jabatan tersebut. Misalkan saya adalah pengawas perikanan ya. Formasi yang saya lamar adalah formasi pengawas perikanan. Bicara pengawas kan perikanan secara umum. Jadi waktu itu saya memposisikan sebagai seorang pengawas nih. Apa nih yang harus saya kuasai nih materinya. Jadi saya belajar bidang budidayanya, bidang tangkapnya, bidang pengolahannya, terus peraturan perundang-undangannya, dan istilah-istilah yang lagi in di dunia perikanan. Nah, itu saya pelajari seperti itu ya. Nah, dan kebetulan waktu itu istri saya kan juga lulusan sarjana perikanan. Jadi saya bisa didampingi istri saya tercinta nih. Nah, untuk mendampingi saya mempersiapkan SKB-nya seperti itu. Nah, jadi itu ya. Belajar maksimal di SKB-nya. Untuk yang perikanan udah saya share nih. Teman-teman yang dari S1 perikanan udah saya share tip sukses SKB perikanan. Itu tadi saya berikan secara umum aja. Tips secara umum untuk yang teman-teman nanti berjuang di SKB. Jadi posisikan diri kita di formasi yang kita lamar, seharusnya kita kuasai apa saja nih ilmu-ilmunya seperti itu. Oke, yang nomor 4 nih teman-teman. Nomor 4 adalah perbanyak zikir kepada Allah teman-teman. Nah, ini karena saya muslim ya. Saya muslim jadi saya berpegangan ini. Yang nomor 4 ini, perbanyak zikir kepada Allah. Wa tahurullaha katsira la'allakum tuflihun. Jadi banyaklah mengingat Allah supaya kalian tuh beruntung. Nah, jadi beruntung itu bahasa Jawanya kan bejo ya. Siapa sih yang mau bejo? Nah, alhamdulillah 2018 itu termasuk yang bejo ya, beruntung gitu ya. Beruntung lolos CPNS pada saat usia 34 tahun, 11 bulan tuh. Itu masuk bejo beruntung. Nah, salah satunya kita menjadi orang yang bejo beruntung, salah satu rumusnya adalah dengan perbanyak zikir pada Allah. Yang mau berangkat kerja berzikir, yang pulang kerja berzikir, ada waktu luang banyak berzikir, mengingat Allah seperti itu ya. Sambil yang cewek yang sambil masak bisa berzikir, sambil bersih-bersih berzikir, sambil nyuci berzikir, banyak mengingat Allah supaya kita menjadi orang yang beruntung. Nah, oke. Nomor 5. Nah, nomor 5 nih. Nomor 5 adalah perbanyaklah berbuat kebaikan. Nah, ini juga nih. Jadi korelasi sama yang tips nomor 4, nomor 5 korelasi nih. Kalau nomor 5 ini dasarnya di surat Ar-Rahman teman-teman. Surat Ar-Rahman ayat 60 nih. Hal zayaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Kita senang ya kalau dapat kebaikan, dapat berkah kebaikan. Nah, salah satunya cara yaitu kita dengan perbanyak, yaitu perbuat kebaikan. Nah, berbuat kebaikan. Nah, makanya di yang udah kerja di kantor, kita membantu rekan kantor gitu ya. Ringan tangan, maksudnya ringan tangan itu ringan membantu. Nah, kalau di rumah kita ringan tangan membantu saudara-saudara kita, adik atau kakak, ya orang tua seperti itu ya. Jadi, atau di lingkungan tetangga seperti itu. Jadi kita seringlah berbuat kebaikan, menanam kebaikan. Karena supaya apa? Supaya kita juga nanti akan beroleh kebaikan juga. Siapa yang menuai, dia akan siapa yang menanam dia akan menuai. Jadi berbanyaklah aja kita menanam hal-hal yang baik supaya kita bisa menuai sesuatu yang baik pula seperti itu. Terus yang terakhir nih teman-teman, yang terakhir yang nomor 6. Nomor 6 adalah bernazar kepada Allah hal yang baik nih. Namanya nazar itu adalah sesuatu janji pada Allah hal yang baik ya. Ini setelah kita tadi ya dari tips 1, 2, 3, 4, dan 5 udah kita lakukan. Terus kita kuatkan dengan bernazar. Jadi nazar itu janji yang baik nih. Ya Allah, misalkan saya lolos, Engkau berikan rezeki saya lolos tahun ini, saya akan bernazar memberikan misalkan 50 kilo beras misalkan ke anak yatim, atau ke misalkan
orang yang membutuhkan. Nah, seperti itu. Nah, monggo silakan teman-teman bernadar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau waktu itu sekedar sharing saja ya. Waktu itu saya itu kan kerja di swasta ya. Di swasta udah 10 tahun. Nanti saya kalau lolos nih Manda kan dapat namanya pesangon ya. Pesangon. Makanya waktu itu saya, ya Allah, jika saya lolos CPNS tahun ini, maka saya bernazar akan menyisihkan dari pesangon saya akan membantu yaitu beberapa pembangunan musola dan masjid di lingkungan saya. Seperti itu. Alhamdulillah, jadi saya waktu itu lolos, terus saya tunaikan nazar saya. Jadi dengan kita lolos itu, kita ikhtiar maksimal ya. Ikhtiar maksimal, terus setelah kita diijabah sama Allah, kebaikannya pun akan menyebar ke sekitar kita dengan bernazar tadi, teman-teman. Jadi istilahnya menguatkan ikhtiar kita dengan bernazar. Seperti itu ya. Itu teman-teman ya yang saya share pada video kali ini ya. Itu pengalaman saya yaitu lolos CPNS 2018 pada saat usia saya udah 34 tahun 11 bulan waktu itu ya. Nah, semoga bermanfaat. Teman-teman yang mempersiapkan SKB tetap jaga semangatnya, gas terus ya semangatnya, dan bisa dipraktekkan tip-tip dari saya ini. Saya pesan saya nih untuk yang SKB yang misalkan di SKD-nya ya, yang peringkat 1 tetap jaga semangat juga. Yang peringkat 3 apalagi tambah gas semangat lagi, karena itu rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya adalah berikhtiar, memantaskan diri. Kalau prinsip saya ya, saya itu berusaha maksimal, selanjutnya adalah tawakal. Karena apa? Karena kalau kita tidak berjuang maksimal, kita berdoa sama Allah lolos, itu kalau pribadi saya adalah malu gitu ya. Kita berjuangnya nggak maksimal tapi minta lulus gitu kan, malu. Makanya memantaskan diri kita lolos, yaitu kita udah berjuang maksimal dulu. Allah tahu yang terbaik. Rezeki tidak akan tertukar meskipun banyak pendaftar, teman-teman. Kewajiban kita adalah ikhtiar. Oke, terima kasih. Demikian yang saya share. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.